Halo teman-teman, kami dari TPB 28 kelompok 9 akan mempresentasikan tentang RBL Fisika Dasar kami. Alat yang kami buat yaitu manometer sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Nama saya Jeremy Mangara Tambun dengan NIM 122300094. Perkenalkan, nama saya Ariel Saron, NIM 122210179. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Rizky Afrido dengan NIM 122230118. Nama saya Muhammad Ilham Hafiz, NIM 122460091. Nama saya Satria Hari, NIM saya 122210186. Hukum Bernoulli adalah sebuah istilah dalam mekanika fluida yang membahas tentang gerakan aliran fluida, zat cair atau zat gas. Teori ini dicetuskan Daniel Bernoulli pada 1700-an. Hukum Bernoulli berbunyi bahwa jumlah dari tekanan energi kinetik persatuan volume dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepan. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida yang memiliki massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul hingga menghasilkan implementasi berikut. Tekanan ditambah E kinetik ditambah E potensial sama konstan. Persamaan itu dapat dituliskan sebagai berikut. P1 ditambah setengah PV2/1 tambah PGH1 sama dengan P2 tambah setengah PV2/2 tambah PGH2. P sama dengan tekanan Pascal, Rho sama dengan massa jenis fluida kilogram per m kubik, V sama dengan kecepatan fluida meter per sekon, G sama dengan percepatan gravitasi, G sama dengan 9,8 m s kuadrat, H sama dengan ketinggian meter. Manometer adalah instrumen yang mengukur tekanan menggunakan kolom cairan. Instrumen ini digunakan untuk mengukur tekanan cairan dan terdiri dari tabung yang diisi dengan cairan. Tingkat cairan ditentukan oleh tekanan fluida dan juga oleh tinggi cairan yang ditunjukkan pada skala. Manometer digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan diukur dengan menyeimbangkan bobot kolom cairan antara dua tekanan. Untuk menghitung besar tekanan manometer, terdapat rumus untuk menghitung tekanan yang dinyatakan oleh kolom cairan sebagai berikut. Persamaan manometer, delta P sama dengan P1 kurang P2 sama dengan rho GH. P1 sama dengan tekanan di sambungan rendah, P2 sama dengan tekanan di sambungan tinggi, delta P sama dengan tekanan diferensial, rho sama dengan kepadatan fluida, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan sisi tinggi kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dari TPB 28 ingin mempresentasikan tentang tugas besar fisika dasar, yaitu research based learning, yaitu kami membuat alat manometer sederhana. Pertama-tama perkenalkan anggota kami, yaitu nama saya Ariel Saron, NIM 122210109. nama saya Satria Hari, NIM 122210186. Nama saya Muhammad Ilham Hafiz, NIM 122460091. Nama saya Jeremy Tambun, NIM-nya 1223094. Langsung saja kita ke dalam pembuatannya.
Prinsip di balik gas manometer atau pengukur tekanan cair sangat sederhana. Keseimbangan hidrostatik menunjukkan bahwa tekanan ketika cairan diam sama pada titik manapun. Misalnya, jika kedua ujung tabung U dibiarkan terbuka ke atmosfer, maka tekanan pada setiap sisi akan sama. Sebagai akibatnya, tingkat cairan di sisi kiri akan sama dengan tingkat cairan di sisi kanan, keseimbangan. Namun, jika salah satu ujung tabung U dibiarkan terbuka ke atmosfer dan yang lainnya terhubung ke pasokan gas atau cairan tambahan ini, akan menciptakan tekanan yang berbeda. Jika tekanan dari pasokan gas atau cairan tambahan lebih besar dari tekanan atmosfer, ini akan memberikan tekanan ke bawah pada cairan pengukur. Sebagai akibatnya, cairan akan didorong ke bawah di satu sisi dengan tekanan yang lebih besar, menyebabkan cairan naik di sisi dengan tekanan yang lebih rendah. Sebaliknya akan terjadi jika pasokan gas atau cairan tambahan menciptakan tekanan yang lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Dalam hal ini, cairan akan jatuh di sisi bagian terbuka tabung U dan naik di sisi yang terhubung ke pasokan gas atau cairan tambahan. Manometer memungkinkan pengukuran sumber cairan. Kelebihan dari alat kami yaitu: yang pertama, alat dan bahan mudah didapatkan. 2. Cara pemakaian yang mudah. 3. Proses pembuatan tidak memakan waktu lama. Dan 4. Biaya yang terjangkau. Lalu kekurangannya adalah: yang pertama, kemungkinan besar alat ini cepat rusak dikarenakan bahannya yang hanya dari kayu dan selang akuarium. Yang kedua, pemakaian yang masih manual, di mana untuk mengisi cairan kita memasukkan dengan manual dan mengisi angin dengan manual juga. Lalu yang terakhir adalah tampilannya yang kurang menarik. Ya. Sekian pembuatan dan peragaan alat manometer sederhana dari kami nomor 9.